Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa pengajian kami sore yang dirahmati oleh Allah, pertama kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan karunia-Nya. Kembali kita di sore hari ini dipertemukan dalam pengajian kami sore. Semoga aktivitas kita ini bernilai ibadah dan mendapatkan ridho serta keberkahan dari Allah SWT. Amin. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah, untuk sore hari ini kita sudah bersama Ustaz Tuti Rosati dan kita akan meneruskan kajian kita yaitu kitab Rokais Dakwah. Maka marilah terlebih dahulu kita mulai kajian pada sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Dudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini Allah mengizinkan kita untuk bisa melanjutkan kajian kitab Rokais Dakwah yang sebulan lalu sudah kita mulai dengan membahas pendahuluan dari buku ini. Mudah-mudahan kajian sore hari ini akan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Amin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pendahuluan kitab ini kemarin sudah disampaikan bahwa bagi orang-orang yang melihat bahwa kondisi umat Islam saat ini sangatlah lemah, bahwa kondisi umat Islam saat ini menjadi mangsa dari musuh-musuh Islam yang terus berupaya bagaimana umat Islam tidak bisa muncul di pentas peran, ya, di pentas politik, di pentas ekonomi, jadi peran-perannya tidak dimunculkan. Itu begitu luar biasa. Dan kewajiban kita sebagai seorang dai adalah bagaimana kita memerangi itu semuanya dan membekali diri kita sehingga kita mampu untuk memiliki dan membangun peran-peran dalam kehidupan keumatan, baik di tingkat lokal, regional maupun internasional. Nah, menurut
penyusun buku ini, salah satu modal yang sangat diperlukan oleh setiap dai untuk meningkatkan kapasitas dirinya sehingga dia mampu memerankan dirinya menjadi seorang dai yang bisa merekatkan umat, ya, sampai ya ujungnya adalah bagaimana Islam ini mampu memberikan warna dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah ikhlas, begitu. Ya. Modal pertama itu adalah ikhlas. Bisa jadi penyusun buku ini, ya, Ustadz Majdi Hilali melihat bahwa lemahnya peran umat Islam itu karena faktor utamanya justru hilangnya nilai-nilai keikhlasan pada diri setiap dai, pada diri umat Islam itu sendiri dalam melakukan aktivitas amalnya. Ya. Ini menjadi catatan bagi kita semuanya dan menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Bisa jadi memang karena begitu kuatnya ya, perhiasan dunia, begitu ya, begitu kuatnya kenikmatan dunia sehingga menarik siapapun yang berupaya untuk memurnikan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya menjadi kabur, begitu. Nah, ini faktornya adalah keikhlasan. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau keikhlasan ini telah terinternalisasi dalam setiap tubuh kaum muslimin, khususnya para dai, ya, para duat, maka kemurnian gerakan untuk bisa melakukan perubahan itu bisa dicapai. Karena kalau kita melihat pembahasan tentang ikhlas pada buku ini, penyusun buku ini menyatakan laqad asbatat al-ayyamu annana wa in kunna bihajatin ila fahmi amikin lid-din fahajatuna ila ikhlasil amalillahi asyad. Menurut penyusun buku ini, bahwa kalau kita menginginkan memahami Islam ini secara mendalam, maka persoalan ikhlas itu menjadi tema yang paling utama, yang paling besar, harus difahami oleh setiap orang sehingga bisa terinternalisasi di dalam dirinya masing-masing. Fal ahdasul katsirah wal mutataliyah allati hadasat fil fatratil akhirah dakhila sufufil muslimin akadat lana anna ghiyabal ikhlas atam lillahi azza wa jalla yumkin ayyudi ila tanafus. Karena fakta bisa kita lihat bahwa peristiwa-peristiwa yang muncul dalam kehidupan umat Islam, bahkan ada dalam sop-sop kaum muslimin, ya, itu karena hilangnya nilai-nilai keikhlasan dalam setiap diri kaum muslimin. Ya. Karena hilangnya faktor keikhlasan, maka gerakan-gerakan itu memunculkan atau menjadi lemah, begitu, karena munculnya persaingan, begitu ya, munculnya perebutan, begitu ya, munculnya friksi antara satu dengan yang lain. Itu faktor utamanya sesungguhnya karena faktor keikhlasannya itu. Jadi bisa kita evaluasi dan bisa kita lihat dalam dunia pergerakan bahwa pergerakan itu kerap kali kemudian melemah, ya, karena hilangnya faktor keikhlasan yang ada pada muharriknya, pada penggerak-penggeraknya. Ya, tarikan dunia mungkin begitu kuat, ya. Apakah karena popularitas, apakah karena ekonomi, atau karena peran-perannya tidak bisa muncul, ya, sebagaimana yang menjadi keinginannya, begitu, atau ide-idenya merasa tidak ditanggapi, ya, tidak bisa tersalurkan, ya, merasa mungkin tenaganya lebih besar, begitu ya. Ya, itu seperti iblis lagi kan, begitu ya. Nah, iblis tidak mau sujud kepada Adam kan karena merasa lebih, begitu. Nah, ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faktor-faktor pemicu melemahnya, ya, dakwah Islam, melemahnya pergerakan-pergerakan yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Ya. Walaqad kana salafu hadhil ummah yuwalli qadiyatal ikhlas ihtimaman kabira. Para ulama salaf itu sangat-sangat besar perhatiannya terhadap masalah ikhlas. Ya.
Wa kana yahrusu ala tadhkiri daim bihi fi kulli munasabatin. Mereka selalu mengingatkan secara terus-menerus tentang pentingnya ikhlas ini. Mengingatkan secara terus-menerus, bukan saja mendakwahkan bahwa ikhlas itu penting, tetapi juga dirinya akan selalu terdorong untuk selalu mengikhlaskan diri dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Fala ajaba, ya, in wajadna hadis innamal a'malu binniyat yatasaddarul katsir min kitabati salafinas salih. Maka kita tidak heran mengapa hampir rata-rata kitab yang disusun oleh para salafus soleh selalu meletakkan hadis innamal a'malu binniyat itu di depan. Bahkan tidak sedikit para penyusun buku, ya, yang tidak menisbatkan bukunya itu kepada dirinya. Ya. Kenapa? Karena khawatir terjebak dengan riya. Ya. Jadi kalau kitab-kitab zaman dulu, misalkan kita kenal ada penyusunnya, karyanya banyak, tapi kita tidak tahu itu karya-karyanya apa saja, gitu. Kalau hari Kamis misalkan ada kajian kitab Ta'limul Muta'alim, kan begitu ya. Konon bahwa penyusun buku Ta'limul Muta'alim itu banyak menyusun buku, bukan hanya kitab Ta'limul Muta'alim, tapi tidak diketahui buku apa saja, gitu. Ya. Banyak sekali. Nah, ulama-ulama pada masa dulu seperti itu karena khawatir terjebak dengan riya. Karena para ulama dulu memahami bahwa riya itu adalah bagian dari kesombongan, ya, bagian dari ketakaburan. Dan kalau berbicara ikhlas, riya itu kebalikan ikhlas itu adalah syirik, maka riya itu masuk dalam kategori syirik. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, au akhara kanu yajtahidu fi ikhfai amalihi fala ya'rifun nas annahum yut'imu masakin al-Madinah illa ba'da mautihi. Bahkan para ulama masa dulu banyak diketahui mereka sesungguhnya dermawan, memberikan makan kepada orang miskin yang pada saat itu tidak diketahui siapa yang memberikan makan itu, dan diketahuinya pada saat mereka sudah meninggal dunia. Ya, jadi ada masakin di satu kota diberi makan, tapi tidak tahu siapa yang memberi makan itu. Tidak ada yang tahu. Taunya setelah meninggal dunia bahwa yang memberi makan itu si fulan. Banyak yang seperti itu. Yang tentunya berbeda dengan kondisi saat sekarang ini. Kebanyakan orang justru ketika memberikan sesuatu, ya dia ingin mendapatkan imbal balik dari apa yang diperbuatnya. Inilah sesungguhnya yang semakin melemahkan dakwah itu. Nah, kata penyusun ini, fa in aradta an nasila ila ma wasalu ilaihi wa hum khairu quruni hadhil ummah. Kalau kita ingin, ya, mewarisi begitu ya apa yang dilakukan oleh para salafus saleh, falnahtamu bil ikhlasi lillahi aksaru aksar. Maka kita harus memperhatikan masalah ikhlas ini dalam porsi yang sangat besar dalam kehidupan kita. Wala nata'ahad, ya, dan kita harus mendasarkan, ya, harus mendasarkan syajaratahu fi qulubina, ya, harus menanamkan lah, bukan mendasarkan, menanamkan mungkin, ya, di dalam hati kita, ya, agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan ikhlas yang selalu kita pelihara. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mendesaknya kebutuhan orang untuk mengevaluasi aktivitasnya, ya, maka momentum, ya, saya kira pada saat ini bisa kita jadikan sebagai tiang pancang bagaimana kita merevaluasi aktivitas kita, kemudian memperbaharui niat kita, ya, bagaimana mengikhlaskan diri. Toh apapun yang kita perbuat tidak akan bisa kita bawa sampai dengan mati selain hanya amal soleh yang kita lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
hadis tentang innamal a'malu binniyat yang sering dijadikan sebagai dasar hadis bahwa itu tentang ikhlas, itu kan sesungguhnya memiliki sejarah yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Artinya sejarah dalam hadis itu disebut dengan asbabul wurud, begitu ya. Ya, asbabul wurud dari hadis itu kan terkait dengan seorang pria yang sangat mencintai seorang wanita cantik dari Mekah yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini seorang wanita yang sangat cantik, sangat-sangat cantik, walaupun saya tidak tahu kecantikannya seperti apa gitu ya, tapi gambarannya sangat cantik begitu. Dia dilamar oleh seorang laki-laki, ya, tidak diketahui namanya siapa laki-laki itu, tapi Ummu Qais kemudian menolaknya. Rupa-rupanya tidak putus asa pria itu untuk bisa memperoleh Ummu Qais. Lantas ketika ada perintah untuk hijrah dari Rasulullah SAW, Ummu Qais melakukan hijrah. Si pria ini karena sangat-sangat berharap bisa memperoleh Ummu Qais, lantas dia pun ikut berhijrah. Tentunya hijrah pria ini bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hijrahnya karena Ummu Qais, sehingga dia disebut sebagai muhajiru Ummi Qais. Ya, dia orang yang berhijrah karena Ummu Qais gitu ya. Nah, karena peristiwa inilah kemudian muncul hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di dalam Al-Qur'an ayat-ayat terkait dengan perintah ikhlas bisa kita dapatkan di beberapa surat ya, dan ayat, misalkan surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Kemudian pada ayat yang lain surat Az-Zumar Allah berfirman inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahid dinul khalis. Redaksinya sama, mukhlisina lahuddin, mukhlisan lahuddin, redaksinya sama ya. Pada ayat yang lain kulillaha a'budu mukhlishan lahuddini fa'budu ma syi'tum min duni. Ya, Allah berfirman juga menggunakan kata-kata mukhlisan. Ya, ini ketika Allah berfirman kepada nabinya, "Qul," katakanlah, Allah a'budu yang aku sembah mukhlisan ya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Dengan sebersih-bersihnya. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Surat Al-An'am ayat yang ke-162 dan 163. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita rajulan ghazan yaltamisul ajra wa dzikra." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Masyaallah ya. Dalam sebuah hadis ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lantas orang itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Rajulan ghazan, seseorang yang datang ke medan perang, yaltamisul ajra wa dzikra." Ya, yang dia harapkan adalah imbalan dan ya, popularitas lah, sebutan-sebutan gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La syai'a." Dia tidak mendapatkan apa-apa dengan apa yang dia perbuatnya itu. Fa'adaha alaihi salasa marrat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini sampai dengan 3 kali. Ya.
3 kali. Ya. Di akhir Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtaghi bihi wajha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, innallaha la yanzuru ila jasamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasadmu, kepada fisik-fisikmu, wala ila suwarikum, juga tidak kepada bentuk-bentukmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Di dalam ayat yang lain surat Al-Hajj ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ini ayat yang sangat populer biasanya di hari raya Idul Adha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima daging-dagingmu, wala dima'ukum, juga darah-darah, ya, darah-darah hewan yang kita kurbankan. Walakin yanaluhut taqwa, tapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Wa min ibaratis salaf, ya, dan di antara statement-statement, pernyataan ulama salaf, salah satunya adalah perkataan bin Iyad, ya, ini Qadhi bin Iyad ini, ya. Tarkul amali min ajlin nas riya. Masya Allah. Meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya. Ya. Saya misalkan meninggalkan suatu perbuatan hanya karena, ya, seseorang, itu riya. Wal amalu min ajlinas syirkun, dan melakukan perbuatan karena manusia itu syirkun. Kalau saya melakukan sesuatu karena seseorang, yaitu syirik. Wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma, ya. Dan ikhlas itu yang membebaskan dari keduanya. Jadi kalau kita meninggalkan perbuatan karena Allah, dan kita pun melakukan perbuatan karena Allah, bukan meninggalkan karena orang, juga bukan melakukan karena orang. Terus menurut ulama yang lain, Al-Junaid, al-ikhlasu sirrun bainallahu wa bainal abdi la ya'lamuhu, ya, malakun. Ikhlas itu adalah rahasia antara Allah dengan seorang hamba. Maka kalau berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Al-Junaid, orang lain itu tidak bisa menuduh seseorang ikhlas atau tidak ikhlas, karena urusan ikhlas dan tidak ikhlas itu antara seorang hamba dengan Allah. Bahkan bisa jadi kalau orang tidak memahami tentang ikhlas, dia pun tidak paham apakah yang dilakukannya itu ikhlas atau tidak. Banyak kan orang yang ketika melakukan sesuatu atau menolak sesuatu ikhlas. Bisa jadi ketika mengatakan ikhlas, sesungguhnya dalam parameter syariat agama dia itu tidak ikhlas. Di situ pentingnya kita memahami tentang ikhlas. Jadi ikhlas itu, ya, menurut Al-Junaid, ya, tidak mungkin bisa dipalingkan oleh hawa nafsu, ya, dan tidak mungkin bisa dirusak oleh setan. Jadi kalau amal perbuatan itu telah dirusak oleh setan,
telah dipalingkan oleh hawa nafsu, ya tidak bisa dikategorikan sebagai ikhlas. Sahal bin Abdullah menyatakan ketika ditanya tentang ikhlas, ayyu syai'in asyaddu 'ala nafsi, apa sesungguhnya yang paling besar yang ada dalam jiwa seseorang? Faqala al-ikhlas. Sahal menyatakan ikhlas. Kenapa ikhlas itu sesuatu yang sangat besar yang dibutuhkan oleh jiwa kita? Laisa lahu fihi nasib. Karena ikhlas itu tidak mempunyai bagian dalam jiwa kita. Ya. Maka kalau kata Allah di dalam surat Asy-Syam itu menyatakan, barang siapa yang membersihkannya maka beruntung, dan barang siapa yang mengotorinya dia merugi. Ya, dia tidak punya tempat ikhlas itu, karena dalam jiwa itu hanya sesuatu yang kotor dan sesuatu yang baik, begitu. Bahkan dalam kajian berikutnya bisa kita cermati nanti. Ikhlas itu sesungguhnya sesuatu yang mendorong hati kepada yang lain pun itu adalah ikhlas. Ya, misalkan saya melakukan sesuatu karena Pak Willy, benar-benar karena Pak Willy, saya ikhlas karena Pak Willy. Itu terminologi ikhlas itu ya. Tapi dalam konsep yang sangat populer di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan beragama kita, bahwa ikhlas itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Ya, kalau tidak dengan Allah, ya tidak bisa disebut sebagai ikhlas. Ada sebuah riwayat yang cukup menarik, betapa pentingnya kita memahami tentang ikhlas agar amal perbuatan kita itu bisa kita timbang apakah ini masuk kategori ikhlas atau tidak. Ya. Wa yurwa an ba'dihim annahu qala ghazawtu fil bahri fa'arada ba'duna nikhlatun faqultu ashtariha fa'antafi'u biha fi ghazwin fa idza dakhaltu madinatan kadza bi'atuha farabahtu fiha. Jadi di dalam hadis ini dinyatakan, aku berperang di lautan. Lantas sebagian dari kami, para pasukan itu, membeli keranjang rumput. Ya, saya tidak bisa membayangkan ini konteksnya gimana ya. Perang di lautan, kemudian ada yang jual keranjang rumput, kemudian dibeli gitu. Tapi kalau konteks kekinian, mungkin orang berperang, lantas ketika melewati atau berada di medan perang, ada yang jual barang yang tidak dijual di daerahnya gitu ya, atau sesuatu yang sangat unik dia beli, pikir dia nanti kalau dibawa pulang bisa dia jual sehingga mendapatkan keuntungan, kan begitu. Kita bayangkannya begitu. Ya. Fakultu ashtariha, ya. Fa'antafi'u biha, ya. Lantas aku membelinya, kemudian aku mengambil manfaat dari barang yang dibeli itu. Fa idza dakhaltu madinatan, lantas ketika aku masuk ke satu kota, bi'tuha, aku menjual keranjang itu, farabahtu biha, dan aku mendapatkan keuntungan dari barang itu. Nah, dari peristiwa ini, orang ini kemudian bermimpi di malam harinya. Ya. Fa astaroituha faraitu tilkal laila fi naumi ka'anna syakhsaini qad nazala minas sama. Dia bermimpi ada dua orang yang turun dari langit. Faqala ahaduhuma li sahibihi, lantas yang satu ini berkata kepada yang lainnya, uktub al-ghazah, tulislah bahwa dia ikut berperang. Fa'amli alaihi, lantas mengimlakannya, kharaja fulan mutanazzuha wa fulanun muri'an wa fulanun tajiran. Lantas ditulis juga kalau dia itu berperang karena tamasya, yang ini berperang karena ria, yang ini berperang karena berdagang, dan yang ini berperang fi sabilillah, karena Allah. Summa nazara ilayya, kemudian orang itu melihat kepadaku, faqala uktub kharaja tajiran, tulislah dia berperang karena menjadi pedagang.
Fakultu Allah, Allah gitu ya. Fi amri. Ya dia mengatakan ya Allah, ya Allah. Ini urusanku. Saya berperang itu bukan karena berdagang, betul-betul berperang. Dia mengatakan ma attajiru kharajtu, ma kharajtu attajiru. Saya tidak keluar karena berdagang. Wa ma ma'iya tijarah, dan aku pun tidak membawa dagangan. Begitu. Yang aku jual, ya. Ya. Wa ma kharajtu illa lil ghazwi, dan aku tidak keluar kecuali hanya untuk berperang. Faqala, lantas salah satu orang yang dia mimpikan itu bilang, "Ya Syekh, hei Syekh, qad istaraita amsi mihlat." Ya. Kemarin kan kamu membeli keranjang gitu ya. Dan kamu berharap mendapatkan keuntungan dari keranjang yang kamu beli itu. Nah, dia ingat ya dengan apa yang dilakukannya. Lantas orang itu menangis dan berkata, la taktubuni tajiron, la taktubuni tajiron, jangan engkau tulis aku sebagai pedagang. Ya. Fanadhara ila sahibihi, lantas orang ini melihat ke temannya, waqala mataro, bagaimana pendapatmu? Ya. Faqala uktub kharaja fulan ghazian illa annahu istara fi tariqihi mikhlat. Ya tulis aja, dia pergi ke medan perang, tapi di tengah jalan dia kemudian membeli barang yang dia ingin mengambil keuntungan dari barang itu. Tetap artinya bahwa tidak bisa apa yang diperbuatnya itu dinilai sebagai ikhlas untuk berperang. Ya, karena ada motivasi yang lain yang muncul ketika berada di perjalanan. Ini para pemirsa, beratnya niat gitu ya. Terkadang kita ini betul-betul bisa memurnikan niat kita ketika kita awal melakukan perbuatan. Tetapi pada saat di jalan atau pada saat kita melakukan perjalanan atau melakukan perbuatan, ada saja hal-hal yang memalingkan kita dari niat bahwa apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Masya Allah ya. Di situ beratnya ikhlas. Karena ikhlas itu berat, memang perlu dilatih begitu. Bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Sesuatu yang bisa dilakukan tapi memerlukan latihan yang intensif gitu. Kita harus bisa membiasakan diri bagaimana mengarahkan aktivitas kita itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa sih makna ikhlas itu? Yaqulu al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini menurut Imam Al-Ghazali. I'lam anna kulla syai'in yatasawwaru ayyashubahu ghair. Ya, ketahuilah bahwa segala sesuatu itu pasti tercampuri oleh sesuatu yang lain. Ya. Jadi tesisnya ini bahwa tidak ada di muka bumi ini yang tidak tercampur oleh sesuatu yang lain, pasti tercampuri oleh sesuatu yang lain. Fa idza saffa ya syubahu ya wa khalasa anhu sumya khalisan. Kalau sesuatu itu terbebas dari kotoran, bersih ya dari sesuatu yang mencampurinya, sumya khalisan, maka itu dikatakan ikhlas. Murni, dikatakan murni ya. Bukan dikatakan ikhlas, dikatakan murni. Jadi kalau air itu tidak tercampur sesuatu pun, maka air itu dikatakan air yang murni. Wa yusamma al-fi'lu al-musaffi al-mukhlis ikhlas. Dan perbuatan yang bersih, yang murni dari faktor-faktor yang lain, itu disebut perbuatan yang ikhlas. Jadi betul-betul harus bersih ya. Ya, melihat membaca statement Imam Al-Ghazali ya. Air yang murni saja belum tentu murni kan gitu ya. Kalau kita sebut sekarang air murni gitu, itu ada campurannya tidak? Oh, dia bisa jadi. Makanya ada yang mengukur TDS-nya berapa, kadar besinya seperti apa. Hanya kalau air itu bicaranya ini layak dikonsumsi atau tidak layak. Tapi air itu bercampur walaupun terlihat putih, tetap tercampur. Nah, kalau itu
kita analogkan sebagai ikhlas, maka air itu belum masuk dalam kategori barang yang khalis, ya, barang yang terbebas dari campuran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bimbaini falsin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya, ini terkait dengan susu. Ya. Dikatakan susu itu murni. Allah yakuna fihi syawbun minadam wal fars, apabila susu itu tidak tercampuri oleh darah dan kotoran. Jadi susu murni itu tidak bercampur darah dengan kotoran. Kalau susu ketika dikeluarkan sangat mungkin tercampur oleh darah dan kotoran. Tapi kemudian ada upaya dengan teknologi bagaimana mengembalikan kepada kemurniannya, kan begitu, supaya darahnya hilang, supaya kotorannya hilang. Ya begitulah perbuatan kita sesungguhnya. Bisa jadi perbuatan kita itu tercampuri oleh faktor-faktor eksternal yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita bisa melakukan sesuatu untuk mengembalikan bahwa apa yang kita lakukan karena Allah. Ya. Wal ikhlasu yudaduhu al isyraq. Ya, ikhlas itu kebalikannya atau lawan katanya adalah isyrak, syirik. Faman laisa mukhlisan fahuwa musyrik. Maka barang siapa yang tidak ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai musyrik. Illa anna syirka darajat. Tapi perlu dipahami bahwa syirik itu bertingkat-tingkat. Fal ikhlasu fit tauhid yudaduhu at-tasyrik fil uluhiyah. Ya, ikhlas dalam masalah ketauhidan, ya. Ikhlas dalam masalah ketauhidan, maka lawannya adalah syirik dalam masalah uluhiyah Allah, begitu. Dalam masalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syirik itu ada yang khafi, ada yang tersembunyi, ada juga yang jali. Begitu juga ikhlas, ada yang khafi, ada yang jali. Wal ikhlasu wadidduhu yatawaradani 'alal qalbi. Ikhlas dan yang kebalikannya atau lawannya itu kedua-duanya ada di dalam hati. Ya, fa mahalluhu al-qalb, ya. Tempatnya itu ada di dalam hati. Wa inna ma yakunu hadza fil qusud wan niyat, ya. Faman tasaddaqa wa ghardahu mahdariya fahuwa mukhlis. Maka karena tempatnya di dalam hati, ya. Ini statement yang tadi saya sampaikan. Bisa jadi seseorang yang melakukan sesuatu, ya, untuk sesuatu karena ria, yaitu pun ikhlas untuk ria, gitu loh, kan gitu ya. Ya, dan barang siapa yang melakukan tujuannya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia juga ikhlas, gitu. Tapi dalam terminologi yang harus kita pahami, yang populer di sini dikatakan walakin al-adah, ya, menjadi adat yang sudah kita pahami bersama bahwa istilah ikhlas itu terkait dengan at-taqarrub ilallahi, ya. Apakah itu ditujukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesuatu yang lain. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menurut Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Kalau tadi menurut Al-Ghazali, ini menurut Imam Hasan Al-Banna. Al-ikhlasu huwa ayyaqsudal akh al-muslim biqaulihi wa amalihi wa jihadihi kullahu wajhallah wa ibtigha'a mardati. Ikhlas itu adalah seorang seorang muslim, dia bermaksud untuk berucap, melakukan perbuatan, jihadnya, semua hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata-mata mencari ridhonya.
dan mengharapkan wa husnu masubatihi, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi nazrin ila maghnamin au mazharin au jahin au laqabin. Ya, tidak tercampuri oleh hal-hal yang terkait dengan masalah kekayaan, ya, masalah keuntungan, ya, masalah laqab, gelar, ya, atau tidak terkait dengan karir, apakah maju atau mundur begitu ya, atau tidak ya. Wa bidzalika yakunu jundiyun aqidatun wa fikruhu la jundi ghardo la jundi ghardo wala manfaah. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu, apakah perbuatannya, apakah hatinya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut sebagai jundi akidah. Ya. Bukan jundi maksud atau manfaat gitu ya. Saya melakukan sesuatu agar begini, bukan. Tapi saya melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati kaitannya dengan tujuan ini gitu ya. Ya. Misalkan saya memberikan snack kepada Pak Willy supaya Pak Willy bahagia gitu. Tujuannya saya memberikan snack itu agar Pak Willy bahagia. Kalau menurut definisi ini, saya ikhlasnya bukan karena Allah, tetapi ikhlasnya karena supaya Pak Willy bahagia. Ini kan sesuatu yang tipis, gitu. Sesuatu yang tipis. Lantas kalau Pak Willy bahagia, dan dalam Islam itu ketika membahagiakan orang lain mendapatkan pahala, berarti pahala saya itu karena sudah membahagiakan, bukan karena memberinya itu. Begitu. Ya, Masya Allah itu ya. Nah, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu terkait dengan ikhlas, ya. Karenanya wahuwa kuwatun imaniyah. Ikhlas itu sangat ditentukan oleh kekuatan keimanan, ya. Kekuatan keimanan inilah yang akan menghindarkan seseorang, ya, jatuh dalam kebinasaan di dalam melakukan aktivitas karena kepentingan pribadi yang muncul, atau karena tujuan pribadi yang ingin dicapainya. Jadi kekuatan iman itu yang sangat menentukan, ya, terhadap keikhlasan itu. Ya. Kekuatan imanlah yang akan menghindarkan seseorang dari upaya-upaya melakukan sesuatu hanya karena kepentingan dirinya atau karena tujuan yang ingin dicapainya. Dengan kekuatan iman itu, wayak sudah min amalihi wajhallahi la yabghi mewaraihi jazaan wala syukura. Ya. Ya, dia melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari balasan dan ucapan terima kasih. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, memberikan makanan yang dicintainya, miskinan kepada orang miskin, yatiman kepada orang yatim, ya, wa asiro dan kepada orang yang berjuang. Innama nut'imukum liwajhillahi, ya, sesungguhnya kami memberikan makan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak berharap balasan, ya, juga ucapan terima kasih. Faminan nasi mayut imul miskin. Ya, saat ini bisa kita saksikan banyak sekali orang yang memberikan makan orang miskin. Walakin, tetapi
kam min haula'i ya la yuridu samanan dunyawiyan lihadzal itmam. Tapi berapa banyak sih mereka yang memberikan makanan kepada kaum miskin itu, mereka tidak berharap balasan yang sifatnya duniawi. Ya bisa jadi sekarang ya kesadaran orang untuk membantu, memberi itu begitu luar biasa. Tetapi berapa banyak kira-kira yang tidak berharap balasan duniawi? Ya, itu titik poin yang harus menjadi renungan kita bersama, betapa pentingnya ikhlas ini. Karena kalau dakwah ini dibangun oleh orang-orang yang memiliki keikhlasan, ya, baginya adalah dakwah itu tugas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ini sebagai dai, maka bangunan dakwah itu akan semakin besar berkembangnya dan pengaruhnya akan sangat luas ya. Ya, tetapi karena tadi faktor-faktor yang bersifat duniawi yang memalingkan kita dari keikhlasan kerap kali dominan menghiasi kehidupan kita, maka akhirnya ini tidak bisa berjalan dengan mulus sebagaimana yang kita harapkan. Disitulah memang kita harus memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dakwah-dakwah kita ini memang bisa diterima oleh banyak orang ya. Seruan-seruan kita ini bisa difahami secara positif oleh banyak orang, sehingga Islam yang besar di Indonesia ini betul-betul bisa mempunyai pengaruh dan bisa mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. 10 menitnya bisa digunakan untuk hal yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa pengajian kami sore, pemirsa PKS ya kalau disingkat pengajian kami sore. Alhamdulillah tadi memang jadi ngeri-ngeri sedep ini Ustaz, tentang keikhlasan tadi ya. Iya, karena memang jangan sampai nanti ternyata kita perasaan sudah membawa amal banyak sekali, tetapi ternyata dikatakan kadzab, dusta itu bukan karena Allah tapi karena Masya Allah. Dan ini memang jadi kekhawatiran Rasulullah SAW juga, bahwasanya yang beliau khawatirkan yaitu tentang syirik asghar itu ya. Nah, jadi dan juga di hadis yang lain juga disebutkan tentang samarnya itu bahkan seperti semut hitam, lebih samar dari jejak semut hitam yang di atas batu hitam di kegelapan malam yang gelap gulita. Maka pemirsa, ini menjadi bagian dari introspeksi kita tentunya, dan mudah-mudahan kita selalu bisa untuk memperbaiki niat-niat kita. Ini ada yang tanya Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan ikhlas dalam setiap amal kita ya. Ya, kalau tadi kita bahas yang akan menumbuhkan keikhlasan itu adalah kekuatan iman, kan begitu ya. Itu poinnya, saya kira kekuatan iman. Dan kekuatan iman itu sangat ditentukan oleh sejauh mana ma'rifatullah kita, sejauh mana kita mengenal Tuhan kita, sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin amal kita itu ikhlas, maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Karena kalau kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, rasanya dunia dan isinya itu tidak ada apa-apanya, begitu. Ya. Bisa jadi kalau sekarang kita belum bisa mengikhlaskan diri kita untuk melakukan apapun karena kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal adalah kehidupan di sekitar kita. Yang kita lihat adalah perhiasan-perhiasan yang ada di sekitar kita yang menikmatkan ya, membuat kita terlena. Padahal kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sekitar kita yang bisa jadi membuat kita terlena itu menjadi tidak ada artinya. Ya, saking cintanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakinnya kita dengan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, yang tentunya lebih besar daripada apa yang diberikan oleh Allah pada saat kita berada di dunia ini.
Maka kalau kita melihat para nabi, kita melihat para sahabat, ya, begitu luar biasa mereka dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, itu karena mereka sangat mengenal Tuhannya, mereka sangat mengenal Rasulnya. Itu saya kira. Oh, ya. Ya, Masya Allah, pemirsa. Jadi memang yang utama tentunya kita ma'rifatullah, ya, mengenal Allah, sehingga kita bisa melaksanakan segala sesuatunya tentunya karena memang semuanya dalam rangka mengharap ridha Allah. Dan ini karena waktu, Ustaz, kita minta sebagai penutup sekalian kajian pada sore hari ini. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah membaca kitab ini yang tadi kita pelajari bersama-sama, rasanya betapa kita ini masih jauh dari nilai-nilai yang semestinya kita miliki dalam kehidupan beragama kita. Oleh karena itu, belajar dan belajar itu saya kira menjadi satu kata yang tidak boleh berhenti dalam setiap waktu yang kita miliki. Bagaimana kita semakin mengenal Tuhan kita, bagaimana kita semakin mengenal Rasul kita, bagaimana kita semakin mengenal agama kita, itu menjadi sesuatu yang mendesak, ya, sesuatu yang niscaya harus kita lakukan sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan desah nafas dan detak jantung kepada kita. Artinya kita masih diberi hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, dan melunakkan hati kita agar tetap teguh dengan syariat yang telah ditetapkannya kepada kita. Aku qouli hadza, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, pengajian kami sore kita sampai ke penghujung acara. Marilah kita akhiri pengajian kami sore pada edisi kali ini, dan kita tunggu di edisi-edisi yang akan datang kehadiran dari rekan-rekan semuanya. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pembawa acara Kita Weli Aryadi. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan dalam membawakan acara pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.